Kali ini kita akan modifikasi lampu LED AC 220 volt menjadi lampu yang bisa dinyalakan dengan baterai 18650. Lampu yang dimodifikasi ini berdaya 5 watt. Nah, standarnya lampu LED AC itu dirangkai secara seri, artinya voltasenya tinggi tetapi arusnya kecil. Karena kita mau pakai baterai low voltage, kita harus memutus jalur serinya dan mengubah semuanya menjadi rangkaian paralel. Kita akan potong jalur bawaannya, lalu akan menjamper ulang semua kutub positif ke positif dan negatif ke negatif. Nah, ini dia bagian yang paling krusial dan butuh sedikit kesabaran. Di papan LED ini semua chip terhubung menjadi satu jalur seri. Tugas kita adalah memutus hubungan antar LED tersebut. Sebelum kita lanjut ke tahap penyolderan, kita harus cross check ulang jalurnya. Jangan sampai ada serat tembaga halus yang masih nyambung dengan jalurnya. Di sini saya pakai multimeter digital, lalu kita putar selektornya ke mode kontinuitas atau logo buzzer yang ada suara alarmnya. Jika alarmnya bunyi, maka jalurnya masih terhubung. Oke, tidak ada suara buzzer yang berbunyi, artinya jalurnya sudah terputus semua. Sekarang jalur serinya sudah putus. Pertanyaannya, berapa sih voltase sebenarnya dari chip LED bawaan lampu ini? Kita ukur menggunakan power supply dengan tegangan 3,9 volt atau 4 volt dan belum menyala juga. Kita naikkan tegangannya pada 6 volt dan belum menyala juga. Kita naikkan lagi ke tegangan 8 volt, 8,2 volt. Pada tegangan 8 volt, chip LED-nya sudah bisa menyala. Artinya chip LED ini berada pada rentang tegangan 8 sampai 9 volt.
Kita beri timah sedikit demi sedikit di tiap kaki lednya, dan ingat jangan sampai ada jalur positif dan negatif yang bersilangan atau bersentuhan karena bisa bikin korsleting. Selanjutnya kita hubungkan semua jalur positif menjadi satu. Kabel merah ini adalah jalur positif. Jangan sampai ada yang salah. Oke, semua jalur positif telah selesai. Selanjutnya kita hubungkan jalur negatif. Untuk jalur negatifnya saya beri kabel warna hitam. Semua jalur negatif kita hubungkan menjadi satu ya.
Oke, semua jalurnya telah kita hubungkan menjadi paralel, dan yang merah adalah positif dan yang kuning adalah negatif. Siapkan juga baterai holder 18650, dan di sini sudah saya hubungkan untuk negatif dan positifnya. Karena LED kita bertegangan 8-9 volt, maka kita butuh sebuah modul penaik tegangan, yaitu modul step up MT3608 untuk menaikkan tegangan baterai kita yang cuma 3,7 volt itu menjadi tegangan yang kita inginkan, yaitu 8-9 volt. Perhatikan pada bagian modulnya ada 4 pin utama, V-in untuk input dari baterai dan V-out untuk output ke lampu LED. Siapkan juga baterai lithium 18650. Kita akan ukur tegangan baterainya, terbaca 4,1 volt, 4 volt, 4 volt juga, dan 4,2 volt. Jangan sampai terbalik pemasangannya, yang ini positif dan yang ini negatif. Sebelum kita sambung ke lampu LED, kita wajib ukur dahulu tegangan outputnya. Kalian lihat outputnya terbaca 14,3 volt, tegangannya cukup tinggi. Ini pentingnya kenapa kita jangan langsung menyambungkan modul ke lampu LED. Ini bisa menyebabkan chip LED-nya langsung jebol dan mati total saat itu juga. Sekarang gunakan obeng minus dan masukkan ke baut kuningan potensiometer di modul ini. Putar searah jarum jam.
Putar searah jarum jam untuk menurunkan tegangan. Tegangannya sudah turun di 13 volt. Kita akan turunkan tegangannya menjadi 8 volt. Oke, supaya lebih aman kita atur pada tegangan 8,4 volt. Kita beri resistor 0,5 ohm 2 watt. Kenapa harus pakai resistor lagi? Padahal kan voltasenya tidak lebih dari 9 volt. Jadi karakteristik chip LED itu kalau makin panas, makin haus dan mencoba untuk menyedot arus listrik yang lebih besar lagi. Fenomena ini namanya thermal runaway. Kalau tidak kita batasi, lama-kelamaan LED-nya kepanasan dan rusak. Langkah selanjutnya adalah memasang saklar on-off pada bagian input dari modul MT3608. Kenapa dipasang di bagian input bukan pada bagian output modul? Perlu kita tahu modul step up MT3608 itu punya standby current. Artinya kalau lampu mati tapi modul tetap terhubung langsung ke baterai, maka modul terus menyedot daya baterai secara perlahan sampai tekor. Masuk ke langkah terakhir, kita pasang modul charger TP4056. Hubungkan positif baterai dengan output positif modul. Perhatikan ada dua bagian output di sini, yaitu baterai plus dan baterai min. Pada bagian baterai plus kita hubungkan dengan jalur baterai positifnya. Kemudian pada baterai min kita hubungkan pada jalur baterai negatifnya. Salah satu keunggulan dari modul charger TP4056 ini yaitu ketika baterainya sudah penuh maka langsung cut off sendiri. Artinya saat baterai penuh maka arus pengisian akan berhenti secara otomatis.
lakukan pengecasan dengan menggunakan adaptor 5 volt. Meskipun tadi baterainya di angka 4,1 volt dan baru kita pakai nyalakan LED cuma beberapa detik, ternyata indikatornya adalah merah bukan biru atau full. Jadi begitu ada penurunan tegangan sedikit saja akibat beban lampu tadi, maka modul langsung mendeteksi bahwa baterai belum berada di kapasitas maksimalnya. Jadi modulnya langsung melakukan pengisian ulang atau charging. Sekarang lampu indikatornya sudah berubah menjadi biru, artinya baterai sudah terisi penuh dan arusnya otomatis diputus atau auto cut off.